Shalom, selamat pagi dan selamat menikmati hari baru, hari karunia Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, memulai segala aktivitas kita pada pagi hari ini, dari Bukit Sion, saya mengajak kita untuk memulainya dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Kitab 1 Samuel pasal 3 ayat 19 sampai pasal 4 ayat 2. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kembali kami mengangkat puji dan syukur kepadamu pada pagi hari ini, karena begitu besar kasih setia Tuhan yang selalu kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberikan kami waktu yang indah, anugerah kehidupan, sehingga kami boleh bangun di pagi yang indah ini dengan penuh sukacita oleh karena penyertaan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, memulai segala aktivitas kami pada pagi hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami, kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu ini dengan baik. Nama Tuhan yang terus dipuji dan dipermuliakan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Berfirmanlah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. 1 Samuel pasal 3 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-21 dan pasal 4 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan berbunyi demikian. Samuel terpanggil, dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satu pun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya, dan perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenezer, sedang orang Filistin berkemah di Efek. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukul kalalah orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Dari bacaan kita pada pagi hari ini, saya memberikan satu tema, yaitu merespon panggilan Tuhan. Merespon panggilan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, merespon panggilan Tuhan berarti bersedia hidup dalam kebenaran-Nya dan bersedia menyampaikan firman itu kepada sesama. Merespon panggilan Tuhan berarti siap meninggalkan segala keegoisan kita dan melakukan kehendak Tuhan. Dalam kitab 1 Samuel 3 merupakan panggilan Tuhan kepada Samuel untuk menjadi nabi di masa depan bangsa Israel. Walaupun Samuel masih muda dan belum mengenal suara Tuhan, namun Tuhan tetap memanggil dan membimbingnya melalui Imam Eli. Melalui Imam Eli yang terus membimbing Samuel, sehingga Samuel memahami panggilan Tuhan dalam hidupnya. Makin hari Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia karena ketaatan dan ketulusan hatinya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, firman Tuhan ini menekankan kepada kita bahwa Tuhan selalu menyertai dan melengkapi kita
untuk panggilan yang telah ditetapkannya bagi kita. Tidak peduli apakah usia kita masih muda atau bagaimanapun kondisi kita saat ini, jika Tuhan yang memanggil, pasti Dia pula lah yang akan menyertai dan memperlengkapi kita. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, marilah kita mendengar panggilan Tuhan bagi kita, hidup dalam ketaatan kepadanya, terus percaya bahwa Tuhan pasti selalu menyertai dan memperlengkapi kita, dan kita mengakui dan menerima kehendak-Nya, serta bersedia menyampaikan firman Tuhan itu kepada sesama kita atau kepada orang lain. Tuhan selalu memanggil kita untuk datang kepadanya. Untuk itu, berikanlah diri sebagai persembahan yang hidup, sebagai alat di tangan Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, atas penyertaan-Mu, atas kasih-Mu, sehingga pada saat ini kami boleh mendengar dan merenungkan, bahkan membaca firman-Mu. Tuhan menolong kami melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa hidup dengan baik dan merespon panggilan Tuhan dengan benar. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, berdoa untuk umat Tuhan, kekasih-kekasih kami yang dalam kelemahan tubuh. Berkati mereka, jamah bagian tubuh mereka yang sakit, berkati segala makanan obat-obatan yang dikonsumsi, sehingga dari semuanya itu menjadi saluran kesembuhan bagi kekasih-kekasih kami. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, berdoa untuk kekasih-kekasih kami yang dalam masa tua. Tuhan berkati, berikan kekuatan, kesehatan, iman, pengharapan, sehingga dalam masa tua tetap merasakan kasih setia Tuhan dan tetap merasakan sukacita dan memuji memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, berdoa untuk pemerintah kami, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, kebijaksanaan, sehingga dapat memimpin bangsa kami ini dengan baik demi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kehidupan kami sepanjang hari ini kami hanya serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan memberkati kami dalam segala tugas dan tanggung jawab kami. Biarlah semuanya boleh kami kerjakan dengan baik, dengan penuh sukacita dan seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, ini doa kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terima kami yang datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Shalom, Tuhan memberkati.